Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat subuh, alhamdulillah kita telah laksanakan, dan mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini menginjak pekan yang ketiga di bulan Mei Masehi 2022 atau bertepatan di tanggal 22 Syawal tidak salah 1443 Hijriah. Sebagaimana biasa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian ba'da subuh di pekan yang ketiga di Masjid Quba. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian tetap istiqomah dan mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa di pekan yang ketiga kita akan mendengarkan kajian tentang fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ma'mun Andung. Kami dari pengurus DKM menyampaikan terima kasih, dan ini adalah pertemuan yang ketiga setelah Ramadan, dan kita sudah melaksanakan kajian di minggu yang lalu, dan ini adalah minggu yang kedua setelah saum kemarin. Mudah-mudahan saum kita, ibadah amalan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga akan dipertemukan kembali di Ramadan di tahun depan. Tidak berpanjang lebar, mari kita bacakan dulu awal dari kajian ini atau pertemuan pada ini untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Haji Ma'mun Andung kami persilahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'adkum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang terus memberikan nikmat kepada kita, dan alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati dan kita syukuri hadir di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan suasana mensyukuri, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terus kita jadikan contoh, Nabi yang sudah membuktikan ajaran Allah yang dapat mengantarkan setiap diri manusia menikmati kehidupan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dan di akhirat kita yakini dengan penuh kebahagiaan, dan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Kita umatnya
yang sudah tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi terus kita bangkitkan semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana Syawal masih memberikan satu semangat kepada kita. Terutama semangat meyakini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Allah sudah membersihkan dosa-dosa kita. Maka yang kemarin minta mati tidak usah kecewa. Karena Ramadan itu kan, habis Ramadan kan yang enak mati. Karena dosanya selesai, tidak ada dosa. Kalau sekarang nih resiko kita tambah banyak ini. Ya. Mudah-mudahan dosa yang sudah diampuni oleh Allah kita tambah dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam doa itu waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan sisa hidup ini yaitu menambah kebaikan. Karena dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Walaupun ujung-ujungnya kita kan mati juga ini. Ya. Cuma kalau matinya Ramadan jelas tuh dosanya diampuni. Kalau perjalanan ini, makanya tadi doa kita adalah perjalanan hidup kita bukan nambah dosa, tapi nambah nilai-nilai kebaikan insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaitannya dengan fikih ini masih dalam bab wudu. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kepada mashur ra'si, membasuh kepala. Ittafaqal ulama ala mashur ra'si min furudil wudu. Ulama sepakat bahwa membasuh kepala, membasuh rambut itu adalah fardun dalam wudu. Waqtalafu fil qadri muzi'u minhu. Yang berbeda pendapat adalah kepala seperti ini tuh apakah rambutnya dibasuh semua atau tidak. Membasuh rambutnya sepakat ulama. Tapi yang berbeda pendapat adalah apakah rambut yang ada di kepala itu dibasuh semua, atau setengahnya, atau sepertiga, atau 2/3. Nah, ini yang berbeda pendapat. Fadhahaba Malik ila annal wajib masuk kulluh. Kalau menurut Imam Malik, membasuh rambutnya tuh semuanya. Maka kalau Bapak yang pernah pergi haji itu, terutama bisa jadi orang-orang yang di Madinah, itu mereka kalau wudhu tuh palanya langsung dibasuh itu. Karena memang benar, Imam Malik kan hidupnya di Madinah. Jadi mereka membasuh kepalanya tadi seluruh rambut. Itu pendapat Imam Malik. Wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah ilana masu ba'duhu wa huwal fardu. Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ashabu Malik, nah, tidak semua pengikut Imam Malik ya itu membasuh seluruhnya. Tapi sebagian pengikut Imam Malik dan juga Abu Hanifah itu membasuh sebagian saja. Kalimat sebagian ini dipahami setengah, sepertiga, 2/3. Sebagian artinya tidak seluruhnya. Wa min ashabi Malik man hadda hadal ba'da bisulus. Ketika tadi mereka menyatakan tidak seluruhnya, tapi sebagian saja. Yaitu pendapat Imam Syafi'i dan ashabu Malik dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan sebagian.
Pertanyaannya adalah sebagian itu seberapa? Maka ashabu Malik, pengikut Imam Malik menyatakan membatasi sebagian itu adalah bisulus, 1/3. Jadi rambut yang ada di kepalanya itu tidak seluruhnya dibasuh, tetapi 1/3 saja. Wa minhum man hadau bisulusain. Sebagian mereka ada yang berpendapat tidak 1/3, tapi 2/3. Wa amma Abu Hanifah fahaddahu birrubu'. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu membatasi membasuh rambut itu 1/4. Wa hada min hadzal qadri minal yadil ladzi yakunu bi al-mashu. Menurut Imam Abu Hanifah, ukurannya adalah sebanyak air yang ada di tangan. Itu ukurannya 1/4. Jadi kalau yang ada tangan di sini dibasahi air, dibasuh ke rambut, itu menurut Imam Abu Hanifah itu ukurannya 1/4. Tinggal Bapak ada yang cuma dibasuh sedikit saja, kebetulan habis nyisir udah pakai minyak rambut, sayang kalau kena air banyak-banyak ya. Adalah yang penting kena air. Ini kaitannya dengan membasuh rambut yang ada di kepala. Wa aslu hadil ikhtilaf fi ishtirakil ladzi fil ba fi kalamil Arab. Pertanyaannya adalah kenapa mereka berbeda pendapat? Kan dalilnya jelas ya. Idza kuntum ila shalah fagsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang menjadikan mereka berbeda pendapat itu di dalam kalimat wamsahu bi, ada huruf ba di situ. Huruf ba itu yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Kenapa mereka berpendapat adanya huruf ba biruusikum? Di dalam bahasa Arab, wadhalika namarrah takunu zaidah. Hal itu, pengertian ada huruf ba itu adalah zaidah, tambahan. Ada tambahan. Dari huruf tadi bi, pengertian ba itu huruf tambahan dari kata-kata biruusikum. Wa maratan tadulu ala tab'id misal qauli qail. Kemudian kalimat ba itu sendiri pengertiannya adalah tab'id, sebagian, tidak seluruhnya. Jadi kalau menurut Imam Malik ya, itu adalah seluruh kepalanya. Yang membedakannya ada huruf ba tadi, huruf ziyadah dari biruusikum. Tapi pengertian huruf ba tadi pengertiannya adalah tidak seluruhnya, yaitu sebagian. Ini yang membedakan mereka antara kalau Imam Malik seluruhnya, kalau imam selain Imam Malik sebagian. Walaupun tadi sebagian dibagi lagi. Ada yang 1/3, ada yang 2/3, ada yang 1/4. Faman ro'aha zaidah aujabal masurasi kulluh. Maka kalau yang menyatakan berpendapat huruf ba itu tambahan saja, berarti pengertiannya dibasuhnya seluruhnya, sebagaimana pendapat Imam Malik. Wa mana zaidah hahuna kaunu muakkada. Pengertian zaidah di sini adalah menguatkan dari kalimat membasuh rambut tadi. Wa man ra'aha
mubaidah au jabal masu ba'dihi. Sedangkan kalau tambahan huruf ba itu pengertiannya sebagian, maka dia membasuhnya sebagian. Ini gara-gara huruf ba doang ini, ya. Karena dalam kalimat Arab itu punya makna yang berbeda. Wa qad ihtaja man rajja hadzal mafhum bi hadisil Mughirah. Anna Nabi alaihi salam tawaddu'a famasa binasati wa alal imamah. Kemudian ada dalil yang dijadikan sebagai dasar yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan wudhu tadi, masaha, rambut tadi dibasuh, yang dibasuhnya tadi tidak seluruhnya. Jadi kalau kita sementara ini membasuh muka seapa? Membasuh rambut setengah, sepertiga, 2/3 atau seluruhnya? Sekenanya ya. Nah, ya sekenanya nggak ada masalah karena itu bagian. Ya, yang jelas tidak seluruhnya berarti sebagian. Jadi nanti jangan pas begini bingung nih, kata Ustaz ada 1/3, 2/3, ngukurnya gimana ini? Yang lebih parah lagi rambutnya udah nggak ada lagi. Jadi jangan nanti setelah mempelajari ini bingung wudunya. Yang jelas pendapat yang pokok adalah seluruhnya atau sebagian. Kalau seluruhnya, seluruh rambut yang ada dibasuh. Kalau sebagian berarti tidak seluruhnya. Ini memang kadang-kadang belajar fikih begini, insya Allah bikin bingung gitu ya. Tapi jangan bikin bingung ini, ya. Lebih kepada menambah wawasan saja, ya. Artinya nanti Bapak akan ketemu dengan wudhu seluruh rambutnya dibasahi. Oh berarti dia ikut Imam Malik. Yang sebagian 2/3, 1/3, 1/4 berarti di luar Imam Malik. Sehingga kita punya pola nanti dalam memahami agama ini ada pendapat orang lain yang berbeda. Jangan sampai berbeda seolah-olah aliran lain. Nanti dulu, ya. Tidak aliran lain, lebih kepada memang terjadi perbedaan di dalam pemahaman dan bisa jadi perbedaan di dalam amaliyah. Itu bagian dari mashur roksi. Berikutnya adalah al-masalah asab minal a'dad at-taslis fil wudu. Kita sudah membiasakan dalam berwudu itu 3 kali melakukan. Betul gitu ya? Selalu 3 kali. Apa yang ada dalam benak kita 3 kali? Yang satu wajib, yang sisanya sunnah. Apakah betul? Apa pendapat kita sementara ini? Kita lihat nanti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas, dalam berwudu selalu membasuh yang dari anggota wudu itu adalah 3 kali. Pertanyaannya adalah, kenapa kita 3 kali? Karena sementara berpendapat 3 kali itu sunnah, yang wajibnya 1 kali. Kita lihat. Ittafaqal ulama ala anal wajib min taharatil a'dha'il maghsulah wa huwa marrah. Marrah ida asbago. Para ulama bersepakat bahwa ketika kita mencuci atau membasuh anggota wudu, mereka bersepakat sekali saja yang wajib. Ya, jadi wajibnya 1 kali. Wa inal isnain wa salas mandubun ilaihima. Menurut para ulama, yang kedua dan yang ketiga kalinya itu adalah sunnah. Makanya nanti kalau dalam posisi nggak ada air, ya,
Berarti cukup 1 kali atau airnya sedikit. Ya. Jangan airnya sedikit tapi mau membasuh 3 kali. Enggak airnya sudah habis, anggota wudunya belum habis. Ini untuk bisa kita jadikan sebagai dasar supaya nanti dalam keadaan tertentu, ya memang di kita sih alhamdulillah ya, air nggak kurang-kurang. Ya, bahkan bisa jadi yang wudunya itu udah airnya kenceng, ya dibuat kerannya kenceng, ya itu hati-hati juga. Ya, jangan sampai kita berwudu malah tabwir. Ya, jangan sampai berwudu malah mubadir. Secukupnya air kita gunakan untuk wudu. Ya. Walaupun kita harus membasuh untuk melaksanakan yang sunat 3 kali, tapi airnya secukupnya. Ya, jangan sampai airnya walaupun banyak kita buang-buang. 5 su'annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa tawaddu'a marratain wa tawaddu'a salasan. Wali'anna al-amra laysa yuqtada ilal fi'la marrah a'ni al-amrul warid fi gusli fi ayatil wudu. Memang dalam beberapa kesempatan Rasul sendiri melakukan membasuhnya itu kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Jadi tidak selalu 3 kali, tidak selalu 2 kali. Ya. Tawaddu amarrah, Rasul melakukannya kadang-kadang membasuh cukup 1 kali. Kadang-kadang membasuhnya 2 kali dan kadang-kadang membasuhnya 3 kali. Pertanyaannya adalah ayat Quran memerintahkannya berapa kali? Yang gitu ya. Dalil dari Qurannya bagaimana? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat-ayat tadi pengertiannya hanya memerintahkannya 1 kali. Ya. Ayat Quran yang dijadikan dalil sebagai dasar wudu itu adalah 1 kali. Ketika Rasulullah melakukan 2 kali, 3 kali, bagaimana seperti ini? Sehingga nanti bisa jadi seperti Quran dan amar Rasulullah atau hadis itu bertentangan. Begitu ya memahaminya ya secara dohir. Ya, Quran nyuruh 1 kali. Tapi Rasul kok melakukan lebih dari 1 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Dohirnya seperti itu. Ayat memerintahkan 1 kali, tapi Rasulullah melakukan kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Ini bagaimana nih? Nah, kira-kira begitu memahaminya. Maka berbeda pendapat di sini. Waqtalafu fit takriri masirrosi. Hal huwa fadilatun am laisa fit takririhi fadilah. Sehingga ketika Quran hanya memerintahkan 1 kali, pengertian di dalam kalimat perintah wudu tadi, tetapi Rasulullah melakukannya kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Pertanyaannya adalah, dan ini yang menjadi berbeda pendapat, apakah lebih dari 1 kali itu memang lebih utama atau tidak lebih utama? Perbedaan pendapatnya di situ. Ya. Apakah melakukan lebih dari 1 kali itu lebih utama atau tidak? Ini berbeda. Kalau 1 kali nggak ada masalah sudah. Ya. Yang jadi permasalahan adalah ketika 2 kali dan 3 kali. Apakah ketika 2 kali dan 3 kali itu lebih utama atau tidak? Ini berbeda pendapatnya. Fadhahaba Syafi'i
ila annahu man tawaddu'a salasan yamsah rasahu aidan salasan wa aksarul fuqaha yarawna annal masa la fadilata fi takririhi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa siapa yang melakukan wudu 3 kali, ya termasuk juga membasuh kepala 3 kali, dan kebanyakan ahli fikih mengatakan 3 kali itu tidak utama. Ya. 3 kali itu tidak utama. Jadi yang utama berapa kali? 1 kali menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ahli fikih. Wa sababu ikhtilafi bidzalika, kenapa mereka berpendapat dari sisi ini? Ikhtilafum fi qabuli ziyadah al-waridah fil hadis al-wahid. Yang menjadikan mereka berbeda pendapat karena hadis yang Rasulullah melakukannya 3 kali. Artinya ada amalan Rasulullah yang secara dohir seolah-olah bertentangan dengan apa yang ada di Quran. Seolah-olah ya, harus diyakini Bapak dan sekalian, tidak mungkin Quran dan hadis itu bertentangan. Gitu ya, tidak mungkin. Tapi zahirnya kan seolah-olah Quran memerintahkan 1 kali, tapi Rasulullah melakukannya lebih dari 1 kali. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi menurut Imam Syafi'i tadi itu tidak utama. Wa dzalika naqala hadis allati ruya fi annahu tawaddu'a salasan min hadisi Utsman wa ghairuhu lam yunqal fiha ila annahu masa wahidah faqat. Ini terjadi karena riwayat hadis yang dilakukan oleh Rasulullah lebih dari 1 kali ini itu dari hadis Utsman. Artinya hadis ini menjadi bagian yang dipermasalahkan kekuatannya. Makanya nanti dalam fikih ini kita akan mendapatkan perbedaan pendapat itu. Biasanya para ulama itu mengaitkan kaitannya dengan hadis. Kalau Quran kan tidak ada khilaf. Ya, Quran tidak ada khilaf. Tapi ketika ada hadis, bagaimana kedudukan kualitas hadis ini? Sudah tentu dibandingkan dengan Quran. Beda dengan nanti hadis itu sendiri. Maka nanti fungsi hadis itu adalah bisa jadi dia menjelaskan apa yang ada pada Quran, atau menambah apa yang tidak dijelaskan dalam Quran. Contoh, Quran menyatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kita bisa sholat dari mana sumbernya? Dari hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dijelaskan oleh Rasulullah. Itu jelas. Fungsi hadis di situ menjelaskan apa yang ada di Quran. Nah, tapi ketika hadis dari Utsman di sini, ya, yang kualitas hadisnya dipertanyakan, nah, bagaimana kalau seperti ini? Padahal Quran memerintahkan 1 kali, tapi hadis yang menjelaskan amalan Rasulullah lebih dari 1 kali ini, riwayatnya dari hadis Utsman. Wa fi ba'di riwayat an Utsman fi sifati wudu'ihi. Ini kaitannya dengan apa yang menjadi bagian dari hadis Utsman tadi. Tetapi wa'adida asafi wujubi qabuli hadis ziyadah bidahiri umumi maruya anu sallallahu tawaddu'a marrah wa maratain wa salasan wa salasa. Tapi Imam Syafi'i dengan adanya hadis itu berarti menambah penjelasan dari apa yang ada di Quran.
Ya. Jadi fungsi hadis yang ada tambahannya atau yang dilakukan Rasulullah itu tidak bertentangan. Justru ya, menurut Imam Syafi'i hadis itu hadihi ziyadah bidhahiri umumi marwi'ani alaihi salam. Jadi hadis itu tambahan menjelaskan tentang umumnya dalam berwudu itu, ya betul, yang wajib 1 kali, ya, tapi 2 dan 3-nya adalah sunnah. Sudah tentu secara umum jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi sunnah itu? Fungsi sunnah itu secara umum menambal. Ya. Bisa jadi yang wajibnya kurang sempurna. Salat itu ada salat sunnah. Karena bisa jadi salat wajib kita ada yang bolong. Maka supaya tidak bolong sempurna, kita dianjurkan salat sunnah. Maka kalau secara pengertian salat sunnah itu seperti wajib. Kalau kita menyadari salat kita bolong. Dan nanti di hari kiamat, ya, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat itu salat. Maka dalam riwayat, kalau salat wajibnya sudah selesai, ya sudah. Tapi kalau salat wajibnya masih ada yang bolong-bolong, kata Rasulullah, kata Allah, coba lihat salat sunnahnya. Untuk menambal salat yang bolong tadi. Makanya Pak, kalau kita model udah 50 tuh jangan nekat lah salat sendirian. Insya Allah bolongnya banyak. Ya, kalau 50 rasanya bolongnya banyak gitu. Salat duhur bisa jadi 6 rakaat. Ya. Karena modal kita kan udah sama uang aja masih rada lupa, minimal lupa utang kan. Ya. Apalagi sholat. Dan setan ngejar terus. Jangan lupa ada setan kerjanya ketika begitu sholat, apa kata setan? Fadkur hada, fadkur hada, fadkur hada. Kata setan, ingat ini, ingat ini, ingat itu. Betul kan begitu ya? Nah, jangan nekat dan yang enak sholat berjamaah. Andaikan kita sholat berjamaah, kita secara pribadi rada kurang-kurang dikit. Kemudian ada orang lain yang mereka sholatnya sempurna. Masya Allah. Kira-kira ya Allah, memang sholat saya rada kurang, tapi kan saudara saya no belasono sholatnya rada bagusan. Ya udah saya ikutin aja sama dia lah. Gitu. Sholatnya bareng, jamaah, kita rada kurang-kurang dikit, tapi yang lain bagus. Insya Allah kita dapat yang bagusnya. Tapi kalau sholat sendiri siapa yang nolongin? Tekor udah, ya, tekor udah kalau sholat sendiri, ya. Udah lagi sholat sendiri, sholat duhurnya 2:30 lagi. Udahlah. Ya. Jadi kaitan dengan tawadhu Rasulullah marratan wa marratain wa salasan, kata Imam Syafi'i, ini tambahan hadis dalil umum. Kalau Quran tadi dalilnya khusus 1 kali, tapi Rasulullah ini dijadikan dalil umum, makanya dalam beberapa amaliyah kita ketika berwudu kita selalu 3 kali. Ini yang menguatkan adalah Imam Syafi'i setuju dia dengan tambahan ini. Kenapa demikian? Karena tadi fungsi sunnah menambal yang wajib. Karena bisa jadi kalau kita membasuh 1 kali mungkin belum sempurna. Ya belum sempurna, ada kemungkinan. Tapi kalau sudah ijtihad 3 kali, kalau sudah ijtihad 3 kali, kita yakin insya Allah sempurna. Wadhalika anal mafhum min umumi hadzal lafzi wa in kana min lafzi sahabi huwa hamlu ala sairi a'dha'il wudu ila ana ziyadah laysat fi sahihaini.
Walaupun memang bahwa ini menjadi dalil umum dan ini lafaz dari sahabat. Walaupun bisa jadi memang hadis ini tidak ada pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun dia dikatakan bisa dijadikan dalil, cuma tidak bisa dipastikan ini adalah karena tidak ada di kitab Sahihaini. Fa in sahhat yajibul masir ilaiha. Sebab kalau nanti ada pada hadis sahih yang bisa dijadikan ukuran, berarti wajib 3 kali. Ya. Harus 3 kali. Padahal 3 kali ini tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ini yang walaupun dia memang 3 kali tadi tidak ada pada hadis yang dikatakan sahih ini, tapi ini bisa dijadikan dalil. Cuma dalilnya tidak sunnah, tidak wajib, tapi sunnah. Sebab nanti kalau ada dalam kitab sahih ini bisa jadi itu menjadi wajib 3 kali. Ini yang menjadikan dasar fa in sahhat yajibul masir ilaiha. Li'anna man sakata in syai'in laisa huwa bihujjatin ala man dzakarahu. Sebab nanti kalau ada di kitab sahih ini berarti 3 kali itu wajib. Makanya ini tidak terdapat pada sahih ini, tapi pada lafaz sahabat yaitu dari Utsman, ya. Maka hadis ini hanya dijadikan dalil tambahan atau dalil umum yang artinya membasuhnya tadi tidak harus 3 kali. Pengertian dari Rasul melakukan marrah wa marratain wa marratain wa salasan itu menunjukkan hukumnya sunnah. Wa aksar ulama aujaba tajdidil ma limasir ra'si kiasan ala sairil a'dha. Ketika membasuh apa? Membasuh rambut tadi, kebanyakan ulama menyatakan harus mengambil dari air yang baru. Kenapa demikian? Karena ada riwayat, ya. Waruya an ibni al-Majasuni anokola idana pidal mau masarosi yubalil liyatihi. Ada pendapat kalau ketika membasuh rambut, kemudian airnya kehabisan, ketika itu boleh ngambil dari yang jenggot. Sebetulnya jenggotnya panjang tuh kan masih banyak stok tuh ya. Kalau yang jenggotnya panjang nih, ya kan? Airnya masih ada tuh di situ, boleh ngambil dari situ. Ya. Tapi seluruh ulama menyatakan supaya tidak mengambil dari jenggot, tetap ngambil dari air yang baru. Kalaupun ada yang ngambil dari sisa yang jenggotnya panjang tuh masih ngerecek tuh deh dari jenggot tadi, ya. Itu memang ada riwayatnya. Ya, tetapi aksarul ulama aujaba tajdidal ma. Ulama sepakat jangan ngambil dari situ, ngambil saja dari air yang ada, berarti ngambil air yang wajib. Wa yustahab fi sifatil mashi ayabda'a bimuqaddami ra'sah payamuru yadahi ila qafahu summa yaruduhuma ila haitsu bada alama fi hadis Abdullah ibn Zaid Sabit. Ada juga yang berpendapat ketika membasuh rambut ini, ada yang berpendapat ngambil air kemudian basuh dari depan ke belakang lalu ke depan lagi. Ada yang melihat seperti begitu? Nah, itu yang menyatakan, ada yang menyatakan disunnahkan seperti itu. Ya, ini tergantung bapak kebiasaan yang mana dalam wudhu ini. Ya, kalau memang biasa dibasuh ya sudah seperti itu. Tapi dikatakan wa yustahabu fi sifatil masi ayyabdu'a. Ada yang berpendapat boleh sunnah. Jadi begitu kena air sini sampai sini balik lagi. Ada juga yang berpendapat
dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Itu pendapat yang lain. Yang ini memang ada riwayatnya dari hadis Abdullah ibnu Zaid As-Sabit. Kembali kepada Bapak sekalian, mana yang sudah berjalan biasa. Karena kaitannya dengan mashu di sini cuma dua pendapatnya, yang satu seluruhnya dibasuh, yang satu sebagian. Sebagian itu tadi 2/3, 1/3, 1/4. Yang jelas ketika sudah membasuhnya tadi, kita membasuh sebagian. Karena ukuran 2/3 juga masa diukur dulu. Ya, tapi yang jelas kita tidak membasuhnya seluruhnya. Kalau yang tidak, nah maka yang berpendapat ini juga mengatakan kan ketika membasuh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, itu tidak pengertiannya seluruhnya kena. Bisa jadi tidak kena. Intinya membasuhnya dari belakang ke depan atau sebaliknya. Itu kaitannya dengan membasuh. Membasuh apa? Membasuh rambut. Ini kalau dilanjutkan agak tanggung ini. Ya. Ini kaitannya dengan membasuh dua telinga. Paling tidak ada wawasan dulu. Telinga itu bagian dari kepala atau bagian dari wajah, Pak? Nggak kepikiran kan? Nah, ulama ini membedakan nanti. Ya, telinga ini bagian dari kepala apa bagian dari wajah. Makanya nanti ketika membasuh telinga tadi, ya, setelah membasuh muka, ada yang langsung ke telinga. Nggak usah ngambil air yang baru. Karena yang berpendapat telinga itu bagian dari wajah. Telinga itu bagian dari muka. Ada juga pengertian telinga itu bagian dari kepala. Ya, Masya Allah, ya. Luar biasa nih. Ulama memahami apa yang ada di dalam hadis. Ya. Jadi makanya kalau kita ini harus betul-betul cinta ulama sudah. Ya. Cinta ulama, walaupun kalau kesini-sininya kan ya harus ulama yang benar gitu kan. Ya karena ada ulama yang kagak benar, ada ulama ada. Tapi kalau kita memahami ulama Imam Hanafi dan Maliki, ya sudah, itu sudah total kita yakini, ya. Itu mereka adalah betul-betul memang khidmatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya adalah apa yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, pemahaman para ulama memang betul-betul mereka memahaminya sudah tentu dengan ketulusannya, dengan segala keikhlasannya. Saya kira ini yang bisa sampaikan, karena kalau dilanjutkan nanti akan lebih lewat, bisa sampai 6:30 nanti. Malah walaupun ngantuknya hilang nanti bisa jadi. Biasanya pas ngaji lama banget ngantuknya hilang tuh. Ya awalnya ngantuk gitu kan, begitu ngaji lama banget nih hilang ngantuknya tuh. Tapi begitu ditambah lagi ngantuk lagi. Saya kira ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada yang bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan beberapa kajian yang pada topik pagi ini adalah tentang membasuh rambut di kepala. Rambut di kepala ya Pak ya, di atas. Kami membuka kesempatan kepada hadirin Bapak dan Ibu yang ada di Masjid Kuba dalam rangka tausiah ini. Kami persilahkan untuk siapa yang akan ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya baik, Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Oke Pak Ibnu, selanjutnya ya di samping ada dua. Pak Ibnu dulu, nanti di Pak Jajang di sebelah kiri ada dua penanya. Kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa kalau kita tayamum tidak selengkap wudhu? Karena yang kalau tayamum itu kan cuma wajah sama tangan. Terus yang kedua, ada di suatu tempat itu airnya di masjid di tempat airnya itu dari kolam yang tidak mengalir, hanya kolam tanda hujan. Nah, itu dibuat wudhu, apakah itu sah atau tidak? Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu Pak Ustadz atau Langsung saja. langsung? Baik, kami silakan Pak Ustadz. Kenapa tayamum itu pelaksanaannya tidak seperti wudhu? Ya memang begitu. Jadi kalau ibadah, ini kan ibadah, itu sesuai dengan dalil atau sesuai dengan perintah. Kalau mau nyari hikmahnya silahkan. Maka al-aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalilu ala khilafih. Ibadah itu asalnya adalah haram kecuali ada dalilnya. Boleh nggak kalau saya tanya apa lagi? Boleh nggak tayamum pakai bedak biar ada wangi? Gitu ya? Tetap tidak boleh. Ya. Yang namanya tayamum ya seperti itu, menggunakan turab, menggunakan debu. Itu akal di dalam ibadah sudah tidak berfungsi lagi. Itu posisi ibadah di situ, ya. Termasuk kan membersihkan. Hadis mughaladah, ya, dijilat sama anjing. Itu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak bisa diganti dengan rinso yang paling modern gitu. Tetap nggak bisa. Tetap dengan tanah. Kenapa dengan tanah? Nanti silahkan diteliti. Ada apa unsur tanah dengan unsur rinso atau unsur sabun-sabun yang lainnya? Itu ibadah di situ, Pak ya. Jadi supaya memahami ibadah itu adalah apa yang diperintahkan sesuai dengan dalil dan contoh. Maka akal profesor sudah tidak bisa lagi mengutak-ngatik yang namanya ibadah. Walaupun sekarang mulai nih para profesor karena haji terlalu lama nungguin, ya, bahkan ada yang 25 tahun sudah haji kapan aja boleh. Nah itu tuh profesor ngaco tuh. Karena haji itu ibadah jelas, ada perintahnya, ada contohnya. Kalau umroh kapan saja bisa, oke, sepakat itu. Itu contohnya, Pak ya. Nah, jadi kalau kenapa tayamum tidak seperti wudhu? Ya seperti itu memang tayamum. Ya, karena memang dia ibadah. Nah, makanya dalam kaitan yang kita bahas ini, wudhu itu kan kita mulai dari cuci tangan sampai cuci kaki. Itu kan di sana ada sunnah, ada wajib. Tapi insya Allah kalau wudhu, insya Allah sunnahnya kita bawa semua ya. Nah, walaupun airnya dikit masih kita karena terbiasa tuh. Rasanya kalau nggak nyuci tangan rasanya nggak pas banget tuh, langsung muka kira-kira begitu. Begitu Pak ya. Kemudian kaitannya yang kedua tadi, berwudu itu dari apa? Air embun saja boleh. Air embun yang ada di rumput, ya, itu sah. Kemudian air dari mana saja selama itu tidak bercampur dengan yang najis masih boleh. Daerah sana, daerah Kulon, itu masih ada wudhu pakai bak besar. Ya kan? Pak Rohiman mungkin masih nggak temu ya di sana ya, masih ada ya. Saya kita kalau Bapak daerah sana, daerah Serang ke sana tuh, ya, baknya besar. Wudhunya kakinya nyemplung. Begitu dikumur-kumur, kumur nyamplung lagi ke situ. Ya. Pertanyaannya sah atau tidak? Sah karena airnya itu banyak. Banyak airnya itu. Ya. Ukuran air banyak itu kan 60 kali 60 kali 60. Ini baknya berapa meter? Ya.
Jadi Bapak kalau belum biasa tuh ya sudah, ngeri-ngeri aja itu. Ya, Ngeri-ngeri tangan sedap. langsung nyebur, kumurnya langsung hasil kumurannya nyebur lagi ke situ. Kaki juga dicucinya nyebur lagi ke situ. Jangan-jangan belum wudhu sudah panas dingin tuh. Pertanyaannya sah nggak? Sah. Selama airnya itu banyak. Kalau tadi airnya sedikit, harus dipastikan dia bercampur dengan najis atau tidak. Nah, kalau kita kan sekarang model wudhunya sudah pakai keran sudah. Sudah tidak ada lagi keraguan air itu bercampur dengan yang lain. Gitu, Pak? Baik, silakan Baik. berikutnya. Mas Jajang. Sebentar, yang Bapak aja dulu itu. Iya. Nanti Pak Toto final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan Pak Kiai sebagai orang awam dalam menyikapi perbedaan mazhab, terutama dalam hal wudhu atau mungkin perbedaan mazhab dalam hal apapun, apakah kita boleh menyandarkan pada 5 hal ini Pak Kiai? Pertama adalah disesuaikan dengan selera, satu. Yang kedua disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat disesuaikan dengan kepentingan. Yang kelima disesuaikan dengan keutamaan. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Jadi kalau Bapak sudah paham Quran, sudah paham Sunnah, sudah silahkan pahami Quran dan Sunnah tadi. Ya. Tetapi sudah tentu bagaimana kita bisa memahami Quran dan Sunnah tadi tidak seperti yang dipahami oleh para ulama. Berikutnya adalah bagaimana kita memahami dari perbedaan pendapat ulama tadi. Apakah kita boleh mengikuti para ulama sesuai dengan pendapatnya karena kondisi dan lain sebagainya? Sudah tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum ini memang akan berubah sesuai dengan keadaan. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Bahkan yang sudah dipastikan haram saja pada kondisi tertentu bisa menjadi halal. Bicara hukum itu nanti kembali kepada keadaan dan kondisi. Sampai tadi hukum yang sudah dinyatakan haram saja ya pada kondisi tertentu bisa menjadi halal. Contoh, ketika kita tidak mendapatkan makanan yang halal, lalu kalau tidak memakan yang haram tadi kita mati. Makan yang haram itu halal. Maka disebut halalnya muakkad. Halalnya itu ketika memang tidak mendapatkan yang halal. Ada yang haram berubah jadi halal. Itu hukum seperti itu. Maka kaitannya dengan apa yang menjadi perbedaan pendapat ya lebih lentur lagi sebetulnya. Ya, selama dalilnya ada, selama pendapat ulamanya ada. Tinggal nanti apakah kita melihat dari kondisinya atau keutamaan dan lain sebagainya, silakan saja. Kembali kepada apa yang kita yakini. Walaupun sebetulnya ketika berbeda pendapat itu pertanyaannya adalah jangan mana yang benar. Ya. Kalau perbedaan pendapat ulama, pertanyaannya tidak boleh mana yang benar. Sebab kalau mana yang benar berarti yang lain salah. Kalau perbedaan pendapat ulama itu seluruhnya benar, tinggal mana kita mengambil yang lebih utama. Itu pun menurut keyakinan kita. Contoh yang konkret saja, ketika kita sholat subuh, ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak. Kalaupun kita mau menggali, ada yang kunut dan ada yang tidak, kembali kepada dalil, bisa jadi nanti dalilnya bisa jadi menurut pendapat ulama satu ini lebih kuat, satu lebih lemah dan lain sebagainya. Itu kembali.
Tinggal kita meyakini saja. Ya. Tapi kalau kita bisa memahami sendiri, afdal, silahkan saja. Ya. Kayaknya menurut saya, wah ini udah ngalahin Imam Syafi'i nanti berarti ya. Boleh saja kalau memang kita meyakini. Tapi perjalanan ini sudah begitu luar biasa, maka ketika terjadi perbedaan pendapat tadi, pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Atau ketika Bapak datang ke sini, imamnya tidak kunut. Bapak mau pakai dalil apa? Padahal Bapak biasa kunut. Oh, saya lebih utama kunut. Karena lebih utama kunut, imamnya nggak kunut, Bapak pulang lagi udah. Gitu ya kan? Ya sudah, apa yang ada itu menjadi kondisi yang ada. Jadi jangan dipertentangkan gitu ya. Cuma memang dalam ibadah ini nanti kembali kepada kebiasaan kita tadi. Ya, kembali kepada kebiasaan kita dan kenikmatan dalam ibadah. Sudah tentu perbedaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kita tidak mengikuti pendapat orang lain. Saya kira begitu ya. Nah, jadi tetap prinsipnya kita melakukan ibadah ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Quran dan hadis. Tetapi seberapa kita mampu memahami Quran dan hadis? Nah, makanya alhamdulillah ya, al ulama warasatul anbiya. Karena pada zaman dahulu para sahabat kalau ada masalah langsung tanya pada Rasul, ya Rasul ini bagaimana? Jawab Rasul, selesai udah, terselesai. Ya. Tidak ada lagi masalah ketika sudah bertanya kepada Rasul. Begitu Rasul meninggal, para sahabat sudah meninggal, nah mulai. Kenapa demikian? Karena hadis yang ada ini memang menjadi bagian sumber perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sendiri kenapa terjadi? Dari pemahaman, latar belakang, dan lain sebagainya. Maka nanti ada pendapat misalkan antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah itu berbeda. Kalau Imam Malik itu selalu kembali kepada hadis. Karena Imam Malik hidupnya di Madinah bersama Rasulullah. Sedangkan Imam Abu Hanifah tinggalnya di Baghdad, di Irak. Sehingga begitu ada dalil, dia lebih menggunakan ra'yunnya atau logikanya. Itu perbedaannya, ya. Begitu Pak ya? Baik, silakan kalau masih ada. Silakan. Satu terakhir, Pak Ustadz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, kebetulan topik pagi ini membahas masalah membasuh rambut atau kepala. Dan fikih ini tidak membedakan apakah untuk laki-laki atau perempuan, jadi sama. Nah, saya melihat ke rambut Pak Ustadz, banyak sebagian yang menutup rambutnya itu dengan cat, atau misalkan wanita tangan ditutup dengan kutek, atau sebagian juga ada yang menggambar tangannya dengan cat juga. Pertanyaannya, apakah ini menghalangi sahnya berwudu karena air tidak menempel tadi secara langsung? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, pada saat kita membasuh rambut tadi, kemudian kita akan mengambil air lagi yang kedua, airnya menetes pada yang ditampung di tangan air tadi. Apakah ini kategori mustakmal, tercampur, apakah juga mempengaruhi sahnya tadi? Itu yang kedua Pak Ustadz. Kemudian yang satu lagi, yang ketiga dalam hitungan Pak Ustadz. Hitungan itu tadi satu adalah wajib, yang keduanya dan seterusnya adalah sunnah. Kalaulah lupa, mungkin hitungan itu kita seperti dengan sholat diambil yang terkecilnya. Kalau ada unsur kesengajaan, apakah itu dikategorikan mungkin bidah kecil atau apapun gitu? Apakah diperbolehkan? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kaitannya dengan berulang-ulang, satu kali itu wajib, dua kali itu sunnah, dan tiga, maka ketiga, empat kali, lima kali itu malah menjadi tabdil, maka tidak disunahkan lagi, kecuali tadi perasaan baru dua.
Itu kembali kepada kita mengikuti sunnah tadi. Tapi kalau kita sudah 3 kali, biar lambah bersih 4 kali, 5 kali gitu kan. Itu malah tidak nyunnah lagi. Malah bisa jadi menjadi tabdhir. Kalau kita nih masalahnya banyak air, kita rada susah ngejelasin ini. Ya. Jadi tetap ketika kita melakukan lebih dari sunnah, malah tidak sunnah akhirnya. Termasuk kaitannya dengan 2 kali dan 3 kali dan begitu berikutnya. Ini harus dipahami karena tadi masalahnya air kita banyak. Makanya tetap kita harus betul-betul wudhu itu jangan airnya terlalu banyak. Karena di situ pun ada tabdir nanti. Maka kenapa ada sampai 1 wajib, 2, 3 sunnah dan berikutnya tidak sunnah? Karena bisa jadi malah tabdir. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan siapapun ya, ketika tangannya atau anggota wudunya itu ditambah dengan yang lain, pertanyaannya adalah apakah yang ditempelkan kepada tangan itu menghalangi ke kulit atau tidak? Itu intinya. Harus dipastikan. Kalau dia memang menghalangi, berarti anggota wudunya tidak sah. Karena harus terkena seluruhnya. Bahkan ada hadis itu, wailun lil aqab minan nar. Itu nanti dalam pembahasan ketika mencuci kaki, ya. Karena kadang-kadang kita nyuci kaki kan asal kena aja gitu ya. Kalau tangan jelas nih, kalau kaki kan rada jauh nih, apalagi udah rasanya kalau megang kaki bisa jatuh juga gitu, yang penting kena air gitu kan. Nah, itu ada wailun lil aqab minan nar. Celaka itu ketika dia mencuci kaki tadi tidak sempurna. Artinya apa? Kalau anggota wudu dibasuhnya tidak sempurna karena terhalang oleh apapun, maka otomatis wudunya tidak sah. Makanya harus yakin betul. Saya tidak tahu apa benda-benda yang nempel ke anggota wudu tadi, apakah dia terkena kulit atau tidak. Itu bisa dibuktikan, Pak. Makanya kan sebagian orang yang bertato itu kan ya. Nah, orang yang bertato itu bisa dipastikan nggak tatonya itu dia tidak terkena kulit ketika berwudu. Kalau tidak terkena berarti tidak sah. Belum lagi dia nanti kalau mandi hadas besar. Gitu ya. Jadi intinya apa yang menghalangi anggota wudu kita tadi, apakah dia menghalangi kepada anggota wudu atau tidak. Kemudian kaitannya ketika kita berwudu nanti ada istilah musta'mal. Ini air musta'mal ini karena wudu itu kan mencuci dosa-dosa yang ada pada kita. Ini sebetulnya yang menyatakan, begitu menyatakan air musta'mal ini tidak boleh dipakai lagi Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu dia bisa melihat ketika orang berwudu. Nah, ketika orang berwudu itu kan dicuci tangannya tuh. Jatuhlah air dari tangannya. Itu bisa ngelihat nih orang habis nyuri kira-kira gitu. Tahu dia. Ya. Maka diminta kepada Allah supaya ilmu itu dilepas. Capek ngurusin yang wudu. Nasihat, ente habis nyuri ya? Kok tahu? Itu dari tangan ente tadi keluar air. Itu makanya kenapa air musta'mal tidak boleh? Karena air itu air kotor. Jadi pertanyaannya tadi, kalau itu air musta'mal, maka jelas air musta'mal itu air yang sudah terkena anggota wudu. Jatuh lagi, itu namanya musta'mal. Maka kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh itu. Nah, nanti kita bahas lebih jauh, ya. Tapi memang Abu Hanifah menyatakan dia tidak boleh karena air itu, air kan sebetulnya ketika kita mencuci tangan, dosa-dosa kita hilang. Ketika kita mencuci wajah, dosa-dosa kita ini, mata dan semua itu hilang, dibersihkan. Kan mata kita rada nakal juga kadang-kadang ya. Nah, pas wudu hilang tuh, Pak. Maka dulu kalau di pesantren Kobong itu, anak santri itu kan kalau mau masak itu,
keliling dulu malamnya nyari daun singkong. Singkong siapa aja daunnya diambil. Ente nggak boleh ente. Antar kan habis sudu juga dosanya hilang. Ada yang berpendapat begitu. Ya, kalau itu terlalu ekstrim itu Pak. Ya, nah itu anak-anak santri yang masih begitu ya. Dia bilang, udah ambil aja, udah kan besok kita wudhu, habis wudhu juga hilang gitu kan. Ya, gitu. Karena memang mencuci tadi bagian dari menghilangkan dosa. Tapi itu jangan dipakai Pak ya, itu pendapat santri yang baru belajar itu. Ya, katanya kan wudhu ngilangin dosa. Makanya ngambil apa aja dia bilang ntar habis wudhu juga hilang gitu kan. Nah, kebetulan lagi yang diambilnya, ntar kita kan besok ketemu Pak, singkongnya semalam saya ambil, pasti dia bilang enggak apa-apa. Kan dia ikhlas juga gitu. Kalau nungguin dia kita kelamaan katanya gitu. Saya kira begitu Pak ya. Baik. Ya. Cukup. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampaikan jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita dapat mengamalkannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa atukum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.